Tim nasional Inggris dipastikan lolos ke babak 16 besar dengan status juara grup B. Di laga pamungkasnya, skuad The Three Lions berhasil mengalahkan timnas Wales dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Keberhasilan ini seakan jadi ajang pembuktian untuk Gareth Southgate yang sebelumnya sempat diragukan. Cetak Gol coba merangkum kronologi lengkap kelolosan tim nasional Inggris sebagai berikut. Keputusan aneh Gareth Southgate. Tanggal 10 November yang lalu, Gareth Southgate mengumumkan 26 pemain yang diboyong ke Piala Dunia Qatar. Dari beberapa nama yang masuk, Southgate nggak memanggil beberapa pemain yang gacor. Sebaliknya, Southgate justru memanggil pemain yang saat ini sedang dalam performa yang buruk. Sebagai contoh, ada Harry Maguire yang di musim ini jarang mendapatkan tempat di Manchester United. Hal ini bisa dibuktikan dari menit bermain Maguire yang menurun secara drastis. Dari 14 pertandingan Premier League ex Leicester City itu baru tampil sebanyak 4 pertandingan saja. Akibat keputusan yang nggak masuk akal itu, banyak pendukung timnas Inggris yang menuntut Southgate untuk mundur. Mereka menilai masih banyak pemain yang layak untuk masuk ke dalam skuad timnas Inggris. Salah satunya adalah gelandang Fikayo Tomori yang dalam beberapa musim terakhir tampil gemilang bersama AC Milan. Statistik mencatat kalau Tomori jadi salah satu bek yang sering melakukan tackle sukses. Namun catatan itu nggak membuat Southgate jatuh hati dengan penampilan Tomori. Dia bahkan yakin kalau keputusannya memanggil Maguire adalah keputusan yang benar. Pelatih kelahiran Watford ini nggak segan-segan memuji Maguire sebagai bek terbaik dunia. Dia bilang kalau saat ini belum ada pemain yang layak untuk menggantikannya di posisi tersebut. Selain Maguire, Southgate juga nggak memanggil beberapa pemain gacor lainnya, mulai dari Jadon Sancho, James Ward-Prowse, Ivan Toney, sampai Tammy Abraham. Khusus untuk Jadon Sancho, Southgate bilang kalau persaingan lini sayap Inggris cukup ketat. Dia menilai masih ada pemain lainnya yang tampil bagus ketimbang pemain MU tersebut. Dihuni mayoritas pemain muda. Walaupun sering menuai kritikan, Gareth Southgate juga punya sisi kepedulian terhadap timnas Inggris. Di Piala Dunia Qatar kali ini, dia banyak memanggil para pemain muda ke dalam skuadnya. Transfermarkt mencatatkan ada 7 pemain muda yang saat ini bermain di Piala Dunia Qatar. Mulai dari Declan Rice, Phil Foden, Jude Bellingham, Bukayo Saka, sampai dengan Mason Mount. Pemanggilan ini sangat wajar mengingat mereka jadi pemain tumpuan di klubnya saat ini. Kita mulai dari Jude Bellingham yang di musim ini tampil gacor bersama Borussia Dortmund. Gak heran kalau gelandang 19 tahun itu banyak diminati oleh sejumlah klub elit Eropa, salah satunya adalah raksasa Premier League yakni Liverpool. Menurut laporan sang pelatih, Jurgen Klopp sedang membutuhkan seorang gelandang baru. Dia menilai kalau Bellingham jadi pemain yang sangat cocok untuk berseragam skuad The Reds. Berikutnya ada Bukayo Saka yang juga nggak kalah bagusnya dengan Bellingham. Di Premier League musim ini dia bahkan sudah mengemas 4 gol dari 14 pertandingan yang dimainkan. Saka juga turut mengantarkan Arsenal ke puncak klasemen sementara Premier League. Nggak heran sang pelatih Mikel Arteta sering memuji winger berusia 21 tahun tersebut. Arteta bilang kalau Saka merupakan salah satu pemain yang krusial di Arsenal musim ini. Pelatih Spanyol itu berharap kalau penampilan Saka bisa terus meningkat di kemudian hari. Sempat menemui kesulitan. Pada laga perdana menghadapi Iran, skuad The Three Lions meraih kemenangan dengan skor 6-2. Di babak pertama, Inggris sudah unggul 3 gol lewat Jude Bellingham, Bukayo Saka, dan Raheem Sterling. Memasuki babak kedua, mereka justru tampil semakin beringas. Pasalnya, anak asuh dari Gareth Southgate itu kembali mencetak 3 gol lewat gol kedua dari Bukayo Saka, Marcus Rashford, dan Jack Grealish. Sedangkan Iran cuma bisa membalas 2 golnya lewat brace dari Mehdi Taremi. Menariknya, 3 dari 6 gol skuad The Three Lions dicetak lewat para pemain muda mereka. Dengan hasil ini, skuad The Three Lions menjadi pemuncak grup B dengan koleksi 3 poin. Mereka cuma butuh 1 kemenangan seandainya ingin lolos ke babak 16 besar. Sayangnya pada matchday kedua, anak-anak skuad The Three Lions justru ditahan imbang oleh Amerika Serikat. Saat itu skuad The Yanks mampu memberikan perlawanan yang cukup sengit. Bahkan Christian Pulisic dan kawan-kawan mampu melepaskan 10 tembakan sekaligus. Mereka pun mengungguli Inggris yang cuma bisa melepaskan total 8 tembakan saja.
Kekalahan ini membuat Harry Kane dan kawan-kawan sempat mendapatkan hujatan dari para fans. Mereka menilai kalau Gareth Southgate telah menyia-nyiakan peluang emas di depan mata. Akibat dari hasil imbang tersebut, skuad The Three Lions bahkan terancam gak lolos dari fase grup. Hal ini baru terjadi seandainya Wales bisa menang di laga pamungkas. Lolos dengan status juara grup B. Meskipun gagal menang di laga kontra Amerika Serikat, Southgate mengaku tetap percaya diri. Pelatih berusia 52 tahun ini percaya kalau anak asuhnya bisa mengamankan tiket 16 besar. Omongan Southgate ini pun bisa dibuktikan pada laga pamungkasnya menghadapi Wales. Pada laga tersebut mereka kembali ke jalur kemenangan. Skuad The Three Lions mampu meraih kemenangan telak dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. 3 gol Inggris dicetak lewat brace dari Marcus Rashford dan 1 gol dari Phil Foden. Sebelum laga dimulai, Southgate memutuskan untuk merotasi para pemainnya. Pelatih asal Inggris ini mengistirahatkan para pemain seperti Raheem Sterling dan juga Bukayo Saka. Saat itu posisi keduanya digantikan oleh Marcus Rashford dan juga Phil Foden. Lagi-lagi keputusan Southgate kali ini membuahkan hasil di mana keduanya membawa perubahan besar. Dengan hasil ini, skuad The Three Lions memastikan tiket 16 besar dengan lolos sebagai juara grup B. Southgate pun mengaku bangga dan optimis anak-anak asuhnya bisa meraih gelar juara. Bertemu dengan timnas Senegal. Dengan kemenangan Inggris ini, maka bisa dipastikan mereka akan bertemu dengan tim nasional Senegal. Skuad Singa Teranga sendiri finish di peringkat runner-up grup A dengan mengemas 6 poin. Menariknya, anak asuh dari Aliou Cisse ini lolos ke babak 16 besar secara dramatis. Di laga pamungkasnya mereka berhasil mengalahkan Ekuador dengan skor tipis 1-2. Padahal sebelumnya mereka sempat diragukan lolos karena nggak diperkuat oleh Sadio Mane. Dengan kepastian itu, sang pelatih Aliou Cisse merasa sangat bangga dengan anak asuhnya. Sebab skuad Singa Teranga berhasil lolos dengan cara yang luar biasa. Saking bahagianya para penggemar meluapkan kegembiraannya dengan berpesta di jalan. Mereka berterima kasih kepada Cisse yang telah berjasa besar mengangkat performa skuad Singa Teranga. Para supporter itu menganggap kalau Cisse sebagai legenda sepak bola Senegal. Pasalnya dia juga membawa Senegal lolos ke babak perempat final di Piala Dunia 2002 yang lalu. Sayang, Cisse yang menjabat sebagai kapten gagal mengantarkan Senegal lolos ke babak selanjutnya. Di partai perempat final, skuad Singa Teranga dipermalukan oleh Turki dengan skor tipis 0-1. Nggak cuma hebat sebagai pemain, kemampuan Cisse sebagai pelatih juga nggak diragukan lagi. Pelatih 46 tahun ini pernah membawa Senegal juara Piala Afrika di musim lalu. Kini tim nasional Inggris akan menghadapi lawan yang kuat, yakni tim nasional Senegal yang sedang on fire. Itulah ulasan pembuktian Gareth Southgate di timnas Inggris. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad The Three Lions bisa merengkuh gelar juara? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.